Selamat pagi Pak Fadil dan Bu Reno. Pada kesempatan kali ini saya akan menggambar sekaligus menjelaskan cara menggambar pintu di AutoCAD. Pertama kita cek dulu unitnya. Di sini saya menggunakan tipenya desimal, lalu satuannya milimeter. Jadi kita oke aja ini udah benar. Lalu kita buat layer. Untuk layernya kita new layer. Layer pertama saya akan membuat pintu. Layer kedua saya akan menggunakan sebagai garis operasional. Lalu layer ketiga saya akan menggunakan sebagai kusen. Dan terakhir buat dimensi. Ini tinggal kita ubah warnanya. Untuk pintu saya akan menggunakan warna biru muda, cyan. Garis operasional saya menggunakan warna biru tua. Kusen saya menggunakan warna ungu. Lalu garis dimensi saya biarkan saja warna putih. Pertama kita akan buat kusen. Kita klik ini, layernya. Ini sampai tanda centang. Nah, kita buat pakai line. Pertama-tama pakai ini dulu, ortho mode. Jadi biar lebih gampang buat garis lurus. Kita bikin line. Udah ya. Line. Ini kita buat kusennya 10 cm kali 5 cm. Ke sampingnya 50, ke bawah 10, 100 dalam milimeter. Terus ini tadi 50 lagi, terus ini. Nah, kan kusen bisa dicoret-coretnya kan. Kita bikin lagi detailnya. Sini 10, 40, sini 10. Dan print aja langsungnya biar lalu selanjutnya kita akan membuat buat garis pintunya. Ini pintu, centang-centang. Kita pakai line biasa. Dari sini sampai kan lebarnya total 100, panjangnya total 172 cm. Di sini saya membuat sampai 810 mm dulu biar tahu garis tengahnya. 810, kita buat garis tengah 40. Terus ini kita bikin lagi yang sebelah sini 810. Nah, selanjutnya kita buat lagi si kusennya. Mana deh? Ini kita centang lagi. Kita buat lagi align 10, 40, 50, 100, 50, salah. Ini 40. Sininya berarti 40 lagi. 100, ini 50, sini 10. Nah, pakai offset aja. Tunggu, ganti layer dulu. Oke, layer yang pintu. Offset. Biar nggak usah bikin-bikin ini lagi, lain lagi. Kita bikin 40. Sini juga 40. Hmm, tulis garis tengahnya. Hmm, untuk undang-undangnya. Nah, ini kan udah kan pintu yang tutup. Kita buat eh, garis pintu yang bukanya. Kita pakai line. Nah, kan ini kita nggak tahu kan berapa lebar pintunya waktu kebuka. Jadi kita kira-kira dulu. 40. Eh, sa- hmm, sama kayak yang sebelah juga. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis operasionalnya pakai yang ini arcs. Untuk yang kiri saya akan pakai start center end. Start center end. Nah, ini kan kayak gini. Untuk ininya saya akan
balik lagi ke layer pintu, terus pakai line. Ini 40. Lalu biasanya saya akan buat line lagi biar tahu sejajarnya gimana. Lalu saya akan pakai ganti lagi ke garis operasional. Ini kita klik lagi layering, kita pakai art. Saya pakai 3 point aja. Nah, langsung sini. Kita modify sendiri. 90. Nah, sisanya nih yang lebih-lebih tinggal kita trim aja. Jangan lupa bawahnya juga di trim. Nah, selanjutnya kita akan membuat dimensinya. Klik layer dimensi, kita bikin mulai dari dimensinya si kusen. Kita tarik sini, kita ganti. Kita mau ganti tanda panah sama ukuran hurufnya. Huruf mesti pakai 20. Terus slide arrows-nya saya pakai 15. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, yang dimensi sejajar saya tinggal kopas aja. Copy, ini select dulu. Copy, paste, dekat sini. Terus kita bisa lebarin sendiri begini. Nah, nah ini kalau dimensinya salah apa, tapi ini udah bener 810. Terus ini kita kopas lagi. Nah, ini kita betulin aja ininya 10. Nah, ini tengok buat yang kusen nih. Nah, ini yang bawah udah, ini tinggal kita rapihin. Nah, sudah ini kita buat yang ini. Model vertikalnya kita buat mulai dari kusennya pakai dimensi. Nah, kita ubah lagi arrow-nya tadi 15. Terus teksnya kita pakai 20. 100. Hmm, nah, saya juga pakai yang sebelahnya. Hmm. Nah, ini yang vertikal tinggal kita kopas aja. Kita rapihin. Nah, udah rapi. Terus ini juga kita bisa tambahin ini ya, keterangan di sini, dimensinya. Hmm, di sini tinggal ketik. Nah, ini kan udah jadi kan. Lalu di soal kan ada garis operasional. Putus-putus sama garis pendek. Nah, untuk yang pintu ini kita centang dulu. Eh, centang dulu. Kita ubah ininya, line tag-nya. Lalu kita pakai yang isodes. Oke.
Nah, bisa kita ubah ukuran garisnya. Nanti aja deh, kita ubah line tab dulu. Nah, yang garis operasional, kita juga klik dulu. Kita ganti garisnya load. Dia pakai yang long dash, short dash. Nah, ini kita bisa ubah yang ukurannya lantai. Yang udah. Ini pakai line tab biasa. Line tab. Yang ini berarti kita pakai yang garis pendek. Ini kita pakai coba 5. Coba. Nah, yang ini kita ubah. Ini pakai ini biasa. Properties lagi. Ubah pakai line yang biasa aja. Hmm. Nah, iya udah bener. Dan ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan lanjutkan dengan membuat meja. Dan ada kursi 6. Untuk itu kita awali dengan cek unitnya dulu. Ini desimal dan 1 mm sudah sesuai. Kita pencet OK aja. Langsung kita ke layer untuk membuat layernya. Kita new layer. Layer pertama buat dimensi. Terus new layer. Layer kedua untuk garis putus-putus dalam lingkarannya. Terus ada untuk kursi. Juga ada terakhir untuk meja. Untuk meja ini. Nah, untuk kita ini ganti wajah warnanya, kita ganti warna merah untuk meja. Kursi kita pakai warna kuning. Garis putus-putus kita pakai warna orange. Dan dimensi dibiarkan warna putih. Kita langsung aja buat mejanya, klik layernya. Kita buat pakai circle, kita klik circle. Uh, Ukurannya 750. Lalu kita membuat persegi, maksudnya segi 6 gitu, dengan menggunakan polygon yang ada di bagian rectangle ini, polygon. Ini enter number of side, kita pilih 6 karena maunya segi 6. Klik, terus inscribe in circle. Terus ini kita belum ganti layer. Kita ganti layer dulu, pakai garis putus-putus. Polygon 6. Circles, ini kita pilih 40, 400 jadinya. Terus kita juga mau buat line di sini biar memudahkan kita. Kita aktifin si otonya jadi gampang. Ya, kita tinggal delete-delete aja ini. Nah, nah, ini kita mau masukin si persegi segi enamnya. Ya, sebelumnya kita bisa rotate dulu. Langsung klik aja. Klik. Lalu kita baru pindahkan, kita select. Terus kita langsung aja pindahin. Kita pasin. Nah, ini kita bisa kita cek lagi.
Apakah benar di sini 200, 400? Udah benar sininya berarti. Sini lagi 406. Ini harusnya 400. Jadi kita bisa pindah. Kita bisa dilihat aja. Nah, ini sudah di titik tengahnya. Kita bisa dilihat-lihat yang nggak diperluin. Ini kita trim aja yang ini. Soalnya mau dipakai yang garis atasnya. Kalau masih ada titik tengahnya, kita bisa pakai. Pakai line. Kita ke sini. Nah, ini kan udah kan yang ini. Terus kita bisa buat yang cabang-cabangnya itu pakai line. Pakai orto. Hmm, line lagi. Ini begini. Terus kita tinggal panjangin aja. Ini nggak bisa. Nah, tinggal kita panjang-panjangin. Nah, ini lebih sih. Bisa di trim sih sebenarnya. Cuman apa biar nanti nggak usah trim-trim lagi. Kita rapirin juga ini. Sini kita perpanjang. Nah, ini pakai trim buat rapi-rapiin. Nah, ini kan di soal mau pakai yang kayak garis putus-putus gini. Jadi kita ubah langsung di layernya. Ini yang ada line type. Kita pilih ini. Kita load. Kita pilih yang isodesk yang pertama. Pilih ini. Terus kita oke. Nah, ini kan udah keluar cuma masih kecil-kecil kan. Kita bisa ubah lagi ukurannya di line type. Ini kita ubah jadi 3. Coba dulu. Nah, ini udah lumayan oke. Atau mungkin udah pas. Terus kita mau bikin kursinya ini. Kita ganti layernya di layer kursi. Nah, di sini kita bikin yang dari sini aja. Nah, kan jarak antar kursi dan meja biasanya standarnya 20. Jadi kita bikin dari sini. Ya udah kita dari tengah ke sini. Kita pakai ortho move. Anggap aja tadi yang tadi 750. Nah, ini kita bikin 200, maksudnya 20 cm. Nah, ini kan jarak antara kursi sama mejanya. Lalu kita buat kursinya itu 45, 45 cm. Jadi kita buat setengah dulu biar lebih gampang. Pakai lain lagi. Berarti dua setengah. Sininya 460. Sininya 450. Sininya 460. Sininya. Nah, ini kita bisa hapus. Hmm. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunakan eh ellipse untuk bantalannya. Kita klik sini. Terus ini 25 buat tengahnya. Terus sandarannya saya misalnya mau 35 cm. Ini kita tinggal pindahin aja. Nah, ini kita bisa trim. Setelah itu kita bisa offset. Nah, ini kita mau 35 tadi. Nah, ini kan gini, kita bisa panjangin gitu. Ini kita matiin dulu ortonya. Kita matiin, kita
eh, modify sendiri lagi. Nah, ini kan sudah jadi kan satu kursi. Kita mau duplikat kursinya. Ini nanti kita bisa ubah-ubah lagi sandarannya kalau dirasa kurang. Ntar kita ubah lagi aja. Sekarang kita mau duplikat pakai array. Kita select dulu objeknya. Nah, kalau udah, enter. Kita pilih polar. Kita pilih pusat lingkaran ini. Kita bisa klik mau yang mana. Itu jadinya seperti ini tuh. Nah, udah jadi. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat dimensinya. Hmm. Kita klik layar dimensi. Hmm. Kita mau bikin dimensinya yang di atas. Hmm. Kita pakai dim style, kita modify, terus kita pilih arrow size-nya misalnya 20, lalu teksnya mau ukurannya 15. Kita pencet OK, terus eh langsung aja close. Kita coba dulu dim. Hmm, sudah. Hmm. Nah, sudah keluar. Ntar kita bisa gedein lagi kalau kurang. Kita gedein lagi aja tadi. Berarti kita gedein di teksnya, dim style, terus kita modify lagi. Text height kita pilih coba 30. Ininya juga mungkin arrow-nya kita gedein lagi jadi 25. Kita pencet OK. Kita close. Kita bikin lagi dimensinya. Tuh udah langsung keluar 460. Terus kita juga bikin dim lagi di sini 450. Terus yang ini juga, yang tengah-tengah lingkarannya kita kasih ukuran jadi dimensi. Klik lagi dim. Ini kita dari sini ke sini 250. Aduh, salah. 750, enter. Kita bikin dulu aja lagi jadi 750. Nanti baru kita bikin dim dimensi lagi. Kita bikin dari sini ke sini. Jadi pasukan kita naikin dulu, ntar baru ini. Kita delete yang ini sama ini. Kita anu siniin jadi 150. Ini sudah jadi ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video pembuatan gambar di AutoCAD ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Terima kasih. Selamat pagi.